Saya jadi memahami nih kenapa kita Persiraja nggak menang-menang. Ya Inggris pada saat itu, jadi mereka berusaha sedikit sentuhan tapi bisa menghasilkan gol. Pengalaman Pak Yopi ini memantau Piala Dunia itu, yang paling mudah untuk diterapkan di Aceh itu strategi yang mana? Sudah tiga kali meliput Piala Dunia Pak Jol ya? Ada 3 kali Euro juga, Piala Eropa. Kalau Piala Eropa ya. Jadi itu kejuaraan besar Pak ya. Kalau butuh ceramah bisa juga. Ya banyak pekerjaan yang diambil oleh Pak Jul. Ini agak mengkhawatirkan memang. Sementara Pak Yopi ini baru selesai S3 ya? Ya, S3 saya selesaikan tahun 2019, jadi 2019, udah hampir, ya 3 tahun lah ya. Ya masih hangat lah itu ya. Masih Semangat untuk meneliti, menulis. Sebagai wisuda saya hadir ke ITB. Hadir. Oh iya, wisuda. Dan kebetulan Pak Yopi ini adalah mahasiswanya Pak Jul dulu. Betul. Ya. Dan Pak Jul tadi sebelum kita mulai, Pak Jul mengatakan inilah bukti keberhasilan pendidikannya. Jadi ada rasa haru aja. Waktu mahasiswa saya S1 nih di MIPA Fisika. Ya. Nah, kebetulan baru-baru ini Pak Yopi dan Pak Jul menerbitkan sebuah buku yang mereka beri judul Catatan Analisa Antologi Taktik di Piala Dunia Qatar 2022 ya. Nah, ini kan penulisnya bersama Pak ya. Ini penulis satu mana, penulis dua mana nih Pak? Penulis satu Pak Dr. Yopi, Iya. karena Bapak, beliau ke analisisnya. Kalau saya mungkin lebih ke serba-serbi, memperkuat sisi-sisi lain dari sepak bola gitu kan. Kebetulan saya hadir sendiri ke Qatar waktu itu. Oh iya Bapak di sana ya. Pak Yopi dari Aceh lah. Dari Aceh aja nonton ya. Ya, bisa dibilang Pak Jul sebagai koresponden emailnya lah ya. Koresponden auto. Nah, di dalam dunia akademik itu kan ada penulis pertama, penulis koresponden dan sebagainya. Corresponding author. Corresponding author. Nah, tapi kita nggak membahas itu. Nah, ya, oke. Baik. Nah, kita mulai dengan Pak Yopi lah nih. Ini kira-kira apa nih maksudnya nih buat buku seperti ini nih? Apakah ingin supaya orang Aceh atau orang Indonesia satu saat nanti bisa tampil di Piala Dunia gara-gara baca buku ini atau bagaimana ini? Itu harapannya juga itu. Ya. Tapi awalnya untuk mengisi waktu menonton bola, karena itu kan Piala Dunia itu kalau tidak salah saya ditayangkan dari sore ya. Sore sampai tengah malam itu. Ya. Jadi kadang-kadang sore sepulang kerja kan udah capek begitu ya, ngantuk juga. Jadi kalau hanya sekedar menonton begitu, mungkin bisa lama-lama bisa tertidur. Jadi dari situ saya berinisiatif, karena saya juga punya pengetahuan tentang sepak bola begitu, terlibat juga dalam kepelatihan sepak bola, pernah mengikuti kursus analisis pertandingan. Jadi saya mencoba merefresh kembali lah apa yang pernah saya pelajari begitu, bagaimana menganalisis sebuah pertandingan ya, momen-momen dalam sepak bola. Jadi ketika saya nonton pertandingan itu ya, saya catat beberapa momen kunci ya, kemudian menit-menitnya juga saya catat ya, kemudian saya nonton rekamannya, untuk saya ambil screenshot dari beberapa gambar, kemudian potong videonya. Kemudian awalnya itu saya tampilkan di YouTube, tapi karena terkena hak cipta pada saat itu. Oh ya. Ya, jadi di take down. Iya. Jadi dari situ saya inisiatif, saya upload saja di grup WhatsApp itu, SSB, anak-anak SSB itu ya. Jadi filenya itu singkat aja, 15 detik gitu. Karena kalau terlalu lama di-download juga susah, anak-anak juga jenuh nontonnya biasanya. Jadi kalau filenya kecil, singkat gitu kan, jadi mereka juga antusias untuk menontonnya. Jadi dari situ saya unggah ke WhatsApp, karena video saya yang di YouTube itu di take down semua oleh FIFA terkait copyright. Kemudian saya berinisiatif, klip itu saya potong-potong lagi, kemudian jadilah buku ini. Oke. Jadi ini buku ini kumpulan catatan-catatan ya. Jadi saya nonton pertandingan itu dari sore, lanjut habis maghrib sampai tengah malam. Jadi tengah malam pun masih menganalisa. Jadi kita nggak ngantuk begitu. Ada pekerjaan yang kita lakukan. Efek baru pulang S3, jadi masih semangat. Tapi menarik kata-kata mengisi kekosongan tadi kan. Jadi selama ini buku sejenis mungkin hampir nggak ada, terutama yang membahas tentang sport science. Sport science, Bahkan mungkin kami sempat ngobrol dengan
teman-teman dari FK bisa masuk salah satu kurikulum di dunia olahraga barangkali sport science ini kan. Nah, buku ini sendiri kan kalau kita lihat memang cukup detail ya. Ya, biasalah kas akademisi yang ngarang cukup detail, ada diagram-diagramnya kan, ada apa ya? Vektor-vektor, telestration istilahnya, telestration. ada panah-panah dan sebagainya ya. Nah, orang kan biasanya kalau nonton sepak bola itu kan sambil ngopi lah ya. Sambil ngopi, merokok, berteriak-teriak atau apa. Ini Pak Yopi saya bayangkan waktu nonton ini serius gitu ya. Nggak stres itu. Justru karena hobi enjoy ya. Oh, karena hobi enjoy ya. Kalau biasanya orang nonton kan kemana bola bergerak, ke situ matanya. Tapi kalau saya pandangannya mungkin ke pemain, pergerakan pemain. Ya, pemain belakangnya apa yang dia lakukan ketika tanpa bola begitu. Kemudian formasi ketika bertahan, formasi ketika menyerang, ketika kehilangan bola, apa yang dilakukan oleh para pemain gitu. Kalau kita nonton kemana bola lari kemana bola bergerak biasanya kalau kita. Kalau saya nonton golnya aja. Cuplikan itu. Cuplikan pertandingan. Karena ada yang mengatakan seindah-indahnya sepak bola kalau nggak bisa cetak gol. Tapi enggak nih di buku ini enggak gitu ya. Nah, kira-kira ini ada berapa pertandingan? Itu dari awal pertandingan, dari mulai yang pertandingan pertama itu Qatar lawan tuan rumah melawan Ekuador. Dari situ saya mulai ya. Nah, dari situ saya yang mulai inisiatif. Pak Yopi catat-catat bisa mungkin disampaikan apa yang hal-hal yang menarik yang Pak Yopi temukan gitu. Oh iya. Kalau itu saya yang pertama tentu merefresh apa yang telah saya pelajari ya selama saya mengikuti kursus analisis pertandingan begitu. Pertama prinsip bermain sepak bola dulu. Ya, itu yang pertama saya lihat. Apakah ini menerapkan prinsip dasar permainan sepak bola? Misalnya ketika menyerang, apakah ada pemain yang membuka ruang gitu kan? Karena di dalam kepelatihan sepak bola prinsip dasar pertama sekali yang harus diketahui oleh pemain itu ketika menyerang itu harus melebar, harus memanjang end to end dari ujung lapangan sampai ke ujung lapangan, kemudian melebar dari sisi ke sisi. Itu saya lihat dulu yang pertama. Kemudian momen-momen dalam sepak bola, momen saat menyerang, bagaimana formasi saat menyerang, kemudian momen saat bertahan, formasi saat bertahan, apakah 4 back sejajar ketika bertahan bergerak secara bersamaan begitu. Kemudian ketika kehilangan bola, apakah semua pemain ini kembali lagi ke posisinya atau berusaha untuk merebut bola, karena itu bagian dari taktik juga. Nah, di dalam sepak bola ini kan banyak istilah-istilah yang populer gitu ya. Taktik yang populer misalnya kayak kick and rush gitu ya. Dari Belanda ada total football. Brazil ada jogo bonito, macam ada catenaccio. Nah, semua taktik ini apakah dimainkan kemarin di Qatar? Di situ jadi bola ini punya filosofi. Yang paling tua itu kick and rush karena kan bola ini yang perkenalkan kan Inggris. Iya, jadi sepak bola di Eropa kepulauan ya Inggris pada saat itu. Jadi mereka berusaha sedikit sentuhan tapi bisa menghasilkan gol. Itu filosofi mereka. Sedikit sentuhan tapi gol. Berarti bola itu nggak lama-lama di kaki ya? Itulah mengapa ada sepak bola Inggris itu dari back langsung bola itu dilambungkan ke striker. Makanya dulu Liga Inggris yang menarik. Jadi mereka tuh cuma menghitung kira-kira ada 3 sentuhan atau ada 4 sentuhan lah kalau dari kiper gitu kan. Biasanya kiper langsung aja lambungkan bola ke striker. Nanti striker pantul. Nanti ada second striker datang shooting, gol atau tendangan melebar. Seperti itu. Seperti itu. Kesannya kayak nggak tanggung jawab gitu, begitu bola di kaki dikasih terus sama orang lain, kasih terus gitu ya. Saya ingat ada tuh pemain Inggris Ian Rush ya. Ian Rush, Ian Rush. Tinggi gitu ya. Itu tipikal striker Inggris tinggi besar gitu. Mereka nggak lama-lama main bola, memainkan bola di kaki itu nggak lama-lama gitu ya. Artinya nih semua taktik itu diterapkan lah gitu. Ya, jadi filosofi pertama itu Inggris itu ya kick and rush. Kemudian kan sepak bola ini ternyata digemari oleh banyak hampir seluruh warga di dunia ternyata menggemari sepak bola. Nah, dari situ terus berkembang filosofi selanjutnya ya. Berevolusi. Yang kemudian karena Inggris mainnya frontal seperti itu dari bawah langsung ke depan. Jadi Italia mencoba bagaimana dia berpikir untuk bertahan ini. Ya bertahan ya kan.
dari serangan-serangan frontal seperti ini. Nah, ada juga yang menarik nih. Jadi salah seorang pelatih Itali pergi ke pantai. Ya, di pantai itu dia melihat nelayan sedang mancing. Ya kan? Nah, ternyata dari situ dia dapat ide. Idenya itu nelayan tersebut menurunkan jaring. Ternyata masih ada ikan yang lolos. Dia nelayan ini menurunkan jaring kedua begitu kan. Ternyata ada ikan yang terjerat di bawahnya. Dia teringat ini bisa jadi ide dalam mengembangkan strategi baru ide dalam mengembangkan lini pertahanan. Jadi itulah hadir Catenaccio. Catenaccio itu gembok. Jadi di situ dia pasang libero. Libero. Jadi ada 2 center back. Nah, si libero ini berada di belakang center back ini. Jadi ketika diserang ya dan bola itu katakanlah lolos dari 2 center back, masih ada libero yang menyapu. Jadi fungsinya sebagai sweeper di situ. Jadi itulah saya katakan ke Pak Jol, sebenarnya kelautan ini berkontribusi juga ini terhadap perkembangan filosofi sepak bola dunia. Jala itu lolos di jala pertama. Tapi masih ada jala kedua untuk menjerat ikan. Gitu. Kemudian berkembang lagi, ternyata strategi bertahan ini sulit ditembus. Jadi ternyata orang Amerika Latin kan suka senang-senang gitu kan, pergi ke pantai juga, laut juga nih. Orang Brazil di laut hura-hura gitu kan. Nah, di situ pesta-pesta dan memainkan bola. Jadi situlah terpikir juga bagaimana kalau aksi individu, skill individu ini bisa digunakan untuk menerobos lini pertahanan Catenaccio rapat itu. Pakai 5 back gitu. Jadi disitulah pemain Brazil itu ya dengan liukan-liukan, dribbling itu untuk mencoba mengelabui pemain belakang lawan. Jogo Bonito artinya beautiful game. Jadi dari budaya mereka yang suka senang-senang di pantai, kemudian diterapkan di sepak bola dengan skill-skill individu, dribble gitu. Itu kemudian lahirlah tim nasional Brazil yang juara dunia tahun 58. Iya. Mereka berapa? Brazil 4 kali ya masalahnya. 4 ya. 5 bukan? Berapa? 3 kali yang berturut-turut atau gimana? Maksudnya kan itu kan 2 kali berturut-turut. Kemudian sekali lagi tahun 94. Kan, kemudian 2002. Piala Dunia itu kan udah jadi salah satunya jadi hak mereka ya. Iya. Karena sudah 3 kali. Tropinya. Setelah 2002 nggak pernah juara lagi nanti. Nggak pernah. Iya, nggak pernah juara. Nah, dari berbagai strategi itu, yang mana yang paling bagus? Nah, tahun 74 itu sebenarnya sudah ada dari tim Ajax Amsterdam Belanda, itu udah memainkan yang namanya total football, jadi sepak bola menyerang gitu kan, untuk menghadapi Catenaccio, kemudian Jogo Bonito juga. Jadi lebih sepak bola menyerangnya itu lebih kolektivitas, ya. Jadi tim itu dianggap satu unit yang memainkan satu sistem. Ya, jadi sistemnya itu total football itu. Jadi kolektivitas, bola itu mengalir dari kaki ke kaki begitu ya. Kemudian tentu saja nggak sampai di situ, tapi bagaimana pemain itu bergerak juga tanpa bola begitu. Jadi ketika dia ngumpan atau ngoper, dia bergerak ya, jadi sehingga pemain yang menerima umpan ini bisa mengalirkan juga bola ke pemain yang sedang tanpa bola itu, pergerakan tanpa bola. Total football ini kayak melelahkan gitu ya, karena tanpa bola pun dia selalu lari-lari. Iya. Mungkin untuk mengecoh lawan ya, atau membuat manuver-manuver yang membingungkan lawan ini dia ngapain lari, ngapain lari. Power yang tinggi berarti ya. Tapi pada saat jelang tim Belanda berpartisipasi tahun 74, sebenarnya mereka juga sedang kacau juga begitu, karena sering mengalami kekalahan gitu kan. Jadi kapten tuh Johan Cruyff pada saat itu mengatakan begini saja, mungkin aliran bola kaki ke kaki ini udah dipahami begitu kan. Bagaimana kalau satu pemain yang sedang menguasai bola itu kita kerubungi dia, ya kita kerubungi, artinya kita menekan gitu kan, kasih pressing ke dia, begitu kita bola dan kita dapat, kemudian baru kita alirkan dari ke kaki kita gitu kan, secara cepat. Nah dari situlah kemudian ada turunan-turunannya yang mengadopsi total football itu seperti Tiki Taka, Spanyol, Barcelona itu kan. Gegen pressing kalau bahasa kemudian Jerman. Gegen pressing itu kan counter press Pak. Jadi begitu kehilangan bola, si pemain ya itu secara bersamaan, katakanlah ketika ada pemain belakang kehilangan bola di area dia sendiri, itu pemain menyerang, 3 pemain menyerang itu mengerubungi dia, kemudian itu melakukan pressing di area lawan dia, dan untuk bisa mendapatkan bola dalam hitungan sekitar 7 detik.
7 detik. 7 detik tuh harus dapat bolanya. Oh, sampai segitu saklek Iya, antara saklek, ya. 7 detik ini. Itu masuk sport lain juga berarti. Iya, Karena sport itulah science lah, iya. hitungan-hitungan itu kan. Ada measurement-nya. Karena kata Johan Cruyff ini yang founder dari Total Football. Johan Cruyff. Dalam tim saya, penyerang pertama itu adalah kiper. Pemain bertahan pertama itu adalah penyerang. Jadi itulah kita bertahan aja di area mereka begitu. Ya. Lewat penyerang ini. Jadi ketika pemain bertahan sedang pegang bola, ini penyerang tekan, pressing. Nah, jadi kita dapat bola langsung syuting ke gawang gitu. Oh, gitu. Ya. Nah, Argentina sendiri sebagai pemenang Piala Dunia Qatar ini dia pakai strategi apa tuh? Kalau Argentina yang saya perhatikan sudah karena banyak pemainnya sudah berkiprah di Eropa ya. Jadi mereka sudah mengadopsi taktikal Eropa daratan, main possession juga ketika dapat bola ya, main kaki ke kaki. Tapi ada beberapa yang masih mengandalkan skill individu khas Amerika Latin. Termasuk juga Lionel Messi kan. Iya, iya. Dia sebenarnya kan bermain sebagai nomor 10 ya, striker begitu. Tapi dia lebih sering turun ke dalam untuk menjemput bola, kemudian dengan kemampuan individunya mengelabui banyak pemain dengan skill individu dribblingnya begitu ya, yang luar biasa lah. Kalau kata Gerard Pique, Cristiano Ronaldo is the best player, tapi Messi is alien katanya. Unik gitu ya. Sekarang ada istilah lagi trending apa namanya? Football scanning. Oh iya. Gimana tuh Pak? Football scanning. Jadi sebenarnya sebelum pemain menerima bola, dia harus lihat situasi di sekitarnya Scan dulu semua dia. dulu. Iya, situasi model di Messi, football di scan-nya sekitarnya tuh dia harus perhatikan. Makanya Messi dia turun main agak ke dalam gitu, main ke area tengah gitu. Iya, saya pernah lihat pernah lihat di medsos ada yang mengatakan Messi ini kayak malas bergerak gitu. Artinya dia memantau gitu. Itu lagi scanning. Itu lagi scanning, kemungkinan dia lagi scanning, dia memantau apa yang terjadi. Kapan lagi dia scanning tuh sana masih kosong ataupun pemain sana lagi lengah kan? Iya, mungkin itu ya. Itu istilah sekarang football scanning. Iya, banyak istilah-istilah. Itu butuh IQ tinggi. Iya, intelligence ya. Kalau kita kilas balik ya di final Piala Dunia Qatar kemarin itu kan salah satu final terbaik gitu ya. Karena bolak-balik golnya pertama gol dari diadu-adu kita diadu-adu gitu ya. Yang nggak hobi bola malam tuh jadi hobi bola juga. Karena betul-betul menegangkan, betul-betul seru kan. Nah, ulasan dari Pak Jopi sendiri final itu gimana itu? Ya itu yang pernah saya tonton final yang sangat impresif ya dari kalangan analis gitu kan. Karena selain juga banyak gol yang tercipta, di situ juga banyak momen-momen kunci yang sebenarnya bisa dianalisis. Termasuk juga Messi begitu kayak yang memang layak lah dinobatkan sebagai pemain terbaik pada saat itu. Pergerakan tanpa bolanya terutama. Karena Johan Cruyff ini pernah mengatakan sebenarnya secara statistik itu pemain bola itu dia cuma pegang bola itu gelandang katakanlah yang paling banyak menyentuh bola itu cuma 3 menit, 2 atau 3 menit selama 2 kali 45 menit pertandingan atau selama 90 menit pertandingan. Jadi satu orang pemain gelandang contohnya itu hanya 2 atau 3 menit aja Pak. Enggak banyak itu secara statistik. Jadi apa yang dia lakukan sisanya gitu. Saya teringat masa kecil disuruh main bola kan nggak dapat bola. Jadi paling setengah menit dapat udah senang gitu. Jadi sisa 87 menit apa yang dia lakukan? Itulah yang bisa menggambarkan seorang pemain itu bagus atau tidak. 87 menit tanpa bola, apa yang dia lakukan? Gitu. Itu yang menentukan dia pemain bagus atau tidak. Udah dibayar mahal tapi nggak ngapa-ngapain nih sepak bola. Dan dari situ saya katakan ke teman-teman, dari situ kita bisa melihat budaya, etos kerja dari suatu daerah atau dari orang itu begitu ya. Iya. Jadi bisa dipelajari. Iya. 87 menit ini cuma jalan-jalan aja. Berarti memang orang situ kayaknya malas-malas. Saya jadi memahami nih kenapa kita Persiraja nggak menang-menang. Kenapa sepak bola di Aceh nggak ini menyangkut etos kerja. Budaya kita mungkin. Tradisi. Jadi terkait dengan Pak Yopi katakan bahwa sebagian pemain bola, mungkin seluruhnya itu hanya memegang bola itu dalam waktu yang singkat. Singkat sekali. Jadi saya pernah baca ada usulan agar durasi sepak bola itu dipersingkat. Nggak 45 menit lagi. Mungkin sekitar 30. Karena hasil riset itu tadi berkaitan. Bola yang efektif, yang benar-benar dimainkan itu ya sekitar 30 menit gitu. Itu gelandang. Kalau pemain bertahan atau pemain penyerang mungkin lebih sedikit lagi sentuh bola. Jadi
Kalau 45 menit itu kelamaan tuh kayak gitu. Kan ini kan bukan seperti basket. Basket itu kan selalu bergerak, selalu rebound, usal lagi selalu bergerak, selalu cetak gol kan. Tapi kan di sepak bola lali sana, lali sini. seperti itu ya. Nah, Ini Pak Yopi pernah di Belanda, pernah di Italia juga nih. ngapain, Pak? Hah? Ngapain tuh? Dalam bekas studi, cuman scanning juga nih. Scanning juga di sana. Pak Yopi lagi belajar kapan habisnya mau nonton bola. Ya. Nah, ini kan kumpulan dari catatan-catatan Pak Yopi ketika di pertandingan-pertandingan. Nah, dari seluruh pertandingan nih, saya lihat banyak pertandingan nih. Pak Yopi ada menuliskan sebuah temuan nggak atau sebuah hipotesis lah ya kalau kita orang akademisi hipotesis baru bahwa ternyata dari ini seperti inilah. Mungkin di buku selanjutnya ada karena ini masih tahap babak penyisihan begitu ya. Jadi di situ saya lihat tim ya memainkan sepak bola modern sekarang lah begitu. Kalau dulu kan banyak perubahan sebenarnya. Kalau dulu masih main 3 back, sekarang main 4 back, kemudian kembali lagi ke 3 back begitu kan. Jadi sebenarnya sepak bola ya di situ hanya saja modifikasi dari taktik itu sendiri, kemudian juga kemampuan dari individu pemain begitu ya untuk bisa berkreasi, berkembang di lapangan. Tapi yang saya catat di situ masih deskriptif ya. Tapi di buku-buku selanjutnya akan saya coba rangkum begitu. Karena itu kan masih dalam tahap babak penyisihan. Kemudian ada juga nanti kumpulan taktik di fase gugur sampai ke final. Kemudian ada juga statistik-statistik yang mungkin dari situ baru bisa kita bikin sebuah hipotesis. Kalau ini masih deskriptif, jadi prinsip dasar bermain sepak bola, prinsip menyerang, prinsip bertahan, kemudian momen-momen sepak bola itu saya catat begitu. Bisa dibilang ini for beginner lah ya. Ya, cocok untuk pemula. Untuk pemula. Oke. Nah, menarik ini buku ini ya, karena memang belum pernah ada. Jadi novelty-nya tinggi ini kan. Novelty-nya. Kemudian lagi saat masa Piala Dunia ini ya saya ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan itu kami merasa ada konspirasi di sini di Piala Dunia. Apa Pak Yopi terpajul mungkin ada merasakan hal yang sama konspirasi. Contoh, ada negara-negara lemah dan sepak bola maksudnya, itu di babak pendahuluan menang. Contoh kemarin Arab Saudi lawan apa ya? Argentina. Arab Saudi lawan Argentina. Nah. Dan di beberapa Piala Dunia sebelumnya juga kejadian kan, sering kejadian tim-tim lemah yang timnya tidak diunggulkan di babak-babak awal selalu menang. Tapi begitu memasuki babak selanjutnya, itu nggak ada yang menang lagi. Ada merasa konspirasi nggak? Ini lagi asik konspirasi. Kalau saya nggak melihat itu suatu konspirasi, Yeah. tapi mungkin justru regulasi-regulasi di Piala Dunia yang baru berlalu ini sangat signifikan perubahannya, terutama di VAR itu. Ya, di VAR. Contohnya di pertandingan Jepang kalau nggak salah, kalau ada bolanya itu yang kalau dalam kacamata kita mungkin di masa lalu itu udah keluar out. Ya. Tapi ternyata masih ada bahagian bola itu hanya beberapa milimeter yang masih berada di garis. Jadi saya pikir regulasi itu. Regulasi. Karena kan gini Pak, untuk menghelat ya, bahasa keren kan menghelat Piala Dunia itu kan butuh biaya yang sangat besar. Dan seperti kita tahu ketika Qatar ya, mungkin flashback ke belakang sedikit, ketika Qatar terpilih itu kan banyak media, mungkin media nggak senang lah kalau kita bilang mengatakan bahwa Qatar ada main ini, ada main sehingga bisa meraih jadi tuan rumah. Nah kan. Nah mungkin tah gimana untuk nyenangin lah. Ya udah nanti di babak awal menang kalian ya. Di babak awal menang. Nah, tapi nanti selanjutnya nggak ada lagi nih menang-menang lagi nih. Karena tapi kan terbukti Qatar nggak lolos juga ke babak berikutnya. Tapi itulah maksud saya. Di babak awal-awal itu kayak negara-negara lemah itu kan tapi kan euforia itu ya. Kita semua euforia itu. Arab Saudi semua pemainnya dikasih bonus gitu. Seolah-olah ini udah bahkan ada yang lebih ini lagi. Ini kebangkitan Islam ini. Emang kadang-kadang perlu juga itu. Ya perlu euforia itu untuk kasih semangat itu kan. Penonton pun gitu. terbawa. Karena kan suasana. kok yang saya rasa memang ini kan sebuah bisnis juga ya. Darinya bisnis. Artinya sebagai pebisnis dia nggak peduli nih ideologinya apa deh. Mau Islam ideologi, Kristen, komunis, yang penting penontonnya banyak, cuannya banyak gitu. Ke bisnis ya kan, dan semua Piala Dunia itu pasti tuan rumah itu meriah lah gitu sambutannya kan.
Mungkin nanti kita ke Pak Jul. Pak Jul kan banyak meliput nih. Bagaimana situasi di lokasi. Gitu ya. Jadi Pak Yopi nggak melihat ada konspirasi, nggak punya feeling ke situ ya? Yang pertama itu kan saya nonton pertandingan Qatar lawan Ekuador. Ada beberapa gol Qatar itu, gol Ekuador memang dianulir. Dianulir. Sampai ada video yang memperlihatkan seorang fans dari Qatar ya itu menunjuk-nunjuk bahwa ada permainan di sini. Tapi ketika dianalisis lewat VAR memang ya ada pelanggaran gitu atau ada offside begitu kalau tidak salah saya. Ya, ada beberapa gol Qatar yang dianulir kalau nggak salah di pertandingan pertama. Tapi secara teknologi membuktikan bahwa memang ada pelanggaran, memang bola sudah keluar gitu. Udah offset juga. Mudah-mudahan nggak ada lah konspirasi. Karena teknologi VAR ini lumayan mahal ya. Kalau diterapkan di Indonesia mungkin nggak cukup ya. Nah, oke. Ini mungkin terakhir lah mengenai buku ya. Kira-kira dari pengalaman Pak Yopi ini memantau Piala Dunia itu, yang paling mudah untuk diterapkan di Aceh itu strategi yang mana itu? Atau nggak ada yang mudah mungkin? Nggak ada yang mudah, semua Aceh, susah. ya? Atau Indonesia lah. Indonesia ya. Bang, saya teringat ada pernyataan dari pelatih timnas Luis Milla waktu dia awal-awal menangani timnas bahwa sebenarnya orang Indonesia ini ya secara teknik bagus, hanya secara taktik itu masih kurang. Karena sepak bola itu kan kombinasi dari teknik, ada fisik, taktik dan mental. Teknik itu seperti passing, shooting, dribbling, heading, itu teknik. Itu oke lah. Kalau taktik yang di buku itu seperti prinsip menyerang, prinsip bertahan, apa yang dilakukan tanpa bola, begitu kan, kehilangan bola apa yang dia kerjakan, begitu, apa dia merebut lagi atau dia kembali ke posisinya, itu bagian dari taktik. Itu kan sifatnya visual, kualitatif. Kalau yang teknik tadi bisa kita dapat datanya. Nah, saya teringat ketika Luis Milla menangani Persib baru-baru ini, dia justru berkomentar pemain Indonesia ini teknik dasarnya masih kurang. Berarti turun dong kalau dalam persepsi saya turun dong. Kalau kemarin dia katakan tahun 2017 taktik, berarti tekniknya bagus. Ya teknik itu seperti passing, heading, shooting, dribbling itu bagus. Cuma taktik ya, karena terkait intelijensia juga mungkin ya, kemampuan berpikir, ya kan, decision making di situ kan. Itu kurang, itu tahun 2017. Sekarang dia katakan teknik dasar pun sekarang sudah kurang ya, di Indonesia. Berarti turun, udah taktik nggak paham begitu kan. Sekarang tekniknya juga nggak bagus begitu kan. Berarti Pak Yopi bilang tadi kembali ke sifat satu daerah atau negara, malas mikir mungkin. Malas mikir, itu Indonesia. Kalau di Aceh yang saya perhatikan ya, kita masih senangnya tuh bermain bola aja begitu, main bola. Tapi untuk level bertanding bola kayaknya mengejar bola oke, disanggup, tapi 2 atau 3 kali dia lakukan itu mungkin fisiknya nggak mendukung. Begitu. Semangat aja kita, semangat aja. Tekniknya boleh lah kalau pemain Aceh ya, dengan katakanlah individu juggling bola, passing tanpa tekanan. Tapi begitu passing ketika pertandingan, ya, ditekan lawan, ya itu entah kemana-mana dia passing. Kemudian setelah nggak ada bola, apa yang dilakukan? Nah itu saya perhatikan nothing. Oh, bola masih jauh. Ya, sampai pelatihnya berteriak-teriak. Misalnya apa yang harus dilakukan, apa bola, nah itu harus dia kasih instruksi di pinggir lapangan begitu. Berarti yang pertama teknik dasarnya masih kurang kita ya. Itu mungkin terkait dengan latihan di usia dini, ya kan, passing gitu kan. Ini kan sebuah proses panjang. Ya, proses panjang. Kemudian sering kehilangan bola, itu juga tekniknya kurang bagus. Kemudian decision makingnya, intelijensianya juga kurang. Kemudian karena ditekan kan, ada juga sebuah studi, ini menarik juga. Sebuah studi mengatakan bahwa pemain Indonesia ketika ditekan itu paling cepat kehilangan bola dibandingkan pemain-pemain dari Eropa. Cepat panik. Pengertian gitu. ditekan ini maksudnya gimana? Pressing. Oh, Katakanlah kita sedang bawa bola, tiba-tiba ada satu pemain aja untuk mendekati pressing mendekati kita. Kita udah panik gitu. Buru-buru. Gimana kita kehilangan bola, nggak tenang kita dalam berarti lari ke karakter bola. Ini ya. Iya. Nggak pede. Itu baru satu. Konon lagi ada 2 atau 3 misalnya kayak gegen pressing tadi. 3 pemain yang mengerubungi kita atau menekan atau pressing kita. Bukan kehilangan bola, kaki-kaki kita mungkin nggak di tanah lagi. Cuma kalau pemain Indonesia yang udah lama di luar lalu jadi pemain nasional, apa
sifat dari sana nggak terbawa ke sini. Nah itu menarik juga. Ada beberapa pemain Indonesia berkiprah di luar negeri seperti Egy begitu kan, Witan, tapi nggak berkembang begitu ya. Mungkin Ya kan mungkin ya pas dia pulang kampung kan habitatnya lagi nggak kembali lagi seperti Jadi semula lingkungan- lingkungannya gitu lagi. Jadi kan. ada guyon-guyon di medsos itu seperti ini, masalah stamina tadi. Heeh. Selalu pada babak kedua itu udah mulai ngos-ngosan. Iya. Jadi ulu-ulu orang ini apa? Awak tanya lu dapat baju gorengan. Ya tapi betul loh Pak. Kan saya pernah nonton pelatih yang dari asal Korea itu Shin Tae-hyuk Iya, Shin waktu Tae-hyuk. di podcastnya Deddy Corbuzier kan yang mereka bahas salah satunya tentang makanan gitu. Iya, makanan. Jadi kalau dalam pemain-pemain itu kalau lagi apa ya, kalau nggak salah lagi di asrama atau apa di bawah pengawasan dia itu makanan bisa diatur sama dia. Jangan gorengan, jangan terlalu banyak karbo. Tapi begitu udah pulang libur atau apa tuh udah kacau lagi makanan itu. Jadi emang istiqomah nih. Tapi emang kalau betul-betul jadi atlet kayaknya tersiksa juga kita. Makanannya contohnya seperti Cristiano Ronaldo, kenapa dia mesti bisa eksis? Ternyata makanannya itu ayam direbus tanpa bumbu itu aja. Man. Bayangkan kita makan itu tiap hari Pak misalnya. Iya. Nggak mau bayangkan. Berat. Jadi ayam kalkun itu direbus itu aja dia makan. Tanpa bumbu gitu, tanpa garam gitu kan yang bikin. Sudah profesional sih. 100%. Oke. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Piala Dunia 2022 ini memang agak spesial ini. Karena, kemudian kami observasi lagi ternyata di dalam kepanitiaan Piala Dunia dari Qatar ini mereka ada tim namanya Hospitality. Hospitality itu kalau bahasa kita tim